Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Oh, saya Erika Riatus Soleha, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan bersosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, saya akan bersosialisasi mengenai hak dan kewajiban pajak bagi badan atau usaha. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai hak wajib pajak bagi badan atau usaha, yaitu yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak berhak mengetahui tanda pengenal pemeriksa, tujuan pemeriksaan, dan ada apa tidaknya surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, mengenai hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan, mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda termasuk wajib pajak yang patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan 3 bulan untuk pajak penghasilan. Itu terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak bisa meminta permohonan pengangguran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Yang keenam, hak kerahasiaan. Wajib pajak berhak mendapatkan hak dalam rahasia data yang diberikan kepada Ditjen Pajak ataupun kantor KPP terdekat. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Jika wajib pajak mengalami kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, maka wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Jika wajib pajak memiliki alasan tertentu ataupun dalam kondisi tertentu, wajib pajak berhak mengajukan perpanjangan atau penundaan pembayaran SPT tahunan. Yang ke-9, hak pembebasan pajak. Yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Dalam hal ini, sejumlah kegiatan ataupun barang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai, seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Yang ke-12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Dalam hal ini, hak khusus untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Dan selanjutnya mengenai kewajiban wajib pajak badan atau usaha. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Kewajiban yang utama dalam hal ini ialah mendaftarkan diri badan atau usaha untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, mengenai kewajiban memberi data. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah informasi badan yang dapat menunjukkan kegiatan usaha, penghasilan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan, hingga laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, mengenai kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, ataupun pemotongan pajak.
Wajib pajak juga harus bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Pelaporan sekarang bisa melaporkan pajak melalui online, yaitu melalui e-filing. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Wajib pajak berhak memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Sekian sosialisasi dari saya, mungkin dari Bapak ada yang ingin ditanyakan. Yang poin yang ke-8 tadi, mengapa harus ada penundaan ya, laporan untuk SPT tahunan itu? Oh begini, Mengapa harus ya. Mengapa harus ada bisa ditunda, sedangkan itu kan laporan tahunan. Mengapa harus ada item yang nomor 8 itu? Oh, dalam hak penundaan pelaporan SPT tahunan pada poin 8 ini, jika badan memiliki alasan ataupun kondisi tertentu, maka berhak dalam penundaan SPT tahunan. Jika memiliki alasan ataupun kendala dalam pelaporan SPT tahunan seperti belum mengetahui melapor kemana, belum mengetahui perhitungannya seperti apa, ataupun badan tersebut termasuk masih usaha yang awal, seperti itu. Jadi seperti badan yang memiliki NPWP yang baru dan ingin melapor pajak tahunan pertama. Jadi belum mengetahui, dan itu bisa langsung ke KPP untuk melakukan hal pembayaran ataupun pelaporan, dan memberikan alasan dan memberikan surat permohonan untuk penundaan laporan SPT tahunan tersebut. Mungkin untuk yang item nomor 8 itu harus dilandasi dengan beberapa alasan tertentu gitu ya? Iya, jadi badan ataupun usaha wajib pajak sendiri silahkan ke kantor KPP terdekat dan memberikan surat permohonan apa alasan ataupun kondisi wajib pajak tersebut, maka dalam ketentuan KPP sendiri berhak atau tidaknya wajib pajak tersebut mendapatkan penundaan SPT tahunan, seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Sekian sosialisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Riatus Soleha, dari mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Baik, berikut hak dan kewajiban bagi perpajakan. Mengenai hak dan kewajiban bagi perpajakan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak-hak wajib pajak, yaitu yang pertama, hak dalam hal pemeriksaan. Wajib pajak berhak mengetahui tanda pengenal pemeriksa, tujuan pemeriksaan, serta surat perintah pemeriksaan, dan berhak memberikan penjelasan terhadap pemeriksaan tersebut. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan. Jika wajib pajak keberatan akan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak, maka wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika wajib pajak kelebihan dalam pembayaran pajak, maka wajib pajak berhak mendapatkan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jika wajib pajak termasuk wajib pajak yang patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan 3 bulan untuk pajak penghasilan, terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak peraturan yang ada di Indonesia. Yang keenam, hak kerahasiaan. Wajib pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi atau data yang disampaikan kepada Ditjen Pajak maupun pada KPP yang terkait kepentingan perpajakan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini seperti kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, maka wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak berhak mengajukan perpanjangan ataupun penundaan penyampaian SPT tahunan, PPh badan dengan alasan ataupun kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan dan kondisi tertentu. Yang ke-10 mengenai hak pengurangan PPh pasal 25. Yang ke-11 mengenai hak mendapatkan insentif perpajakan. Yang ke-12 mengenai hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Dalam hal ini khusus untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Selanjutnya mengenai kewajiban bagi wajib pajak, yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu kewajiban yang utama bagi wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pribadi. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi badan atau usaha yang dapat menunjukkan kegiatan usaha, penghasilan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan, hingga laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, mengenai kewajiban pembayaran, pelaporan, dan pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang keempat, mengenai kewajiban pemeriksaan. Wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi panggilan dalam menghadiri pemeriksaan serta memberikan keterangan jika dibutuhkan. Baik, ini sosialisasi dari saya. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup jelas dan cukup mudah untuk dipahami. Baik, jika sudah dapat dipahami, sekian sosialisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Erika Riatu Solehah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi badan atau usaha. Hak wajib pajak bagi badan atau usaha ada beberapa, yaitu yang pertama hak dalam hal pemeriksaan wajib pajak. Yang dimaksud dalam hak tersebut ialah wajib pajak berhak mengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksa, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan dan juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda termasuk dalam wajib pajak yang patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan 3 bulan untuk pajak penghasilan, terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangguran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan pada kondisi tertentu. Yang keenam, hak kerahasiaan. Hak wajib pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua data yang ataupun informasi yang Anda sampaikan kepada Ditjen Pajak atau pada KPP yang terkait kepentingan perpajakan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Apabila terjadi kondisi tertentu seperti kerusakan bumi atau bangunan yang diakibatkan oleh bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan badan atau usaha dengan alasan ataupun kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan pajak penghasilan dengan alasan ataupun kondisi tertentu. Yang ke-10, hak pengurangan pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan kondisi tertentu. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Dalam hal ini, sejumlah kegiatan atau barang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Yang terakhir, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Hak ini khusus untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Pajak penghasilan terutang atas penghasilan konsultan supplier utama yang ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya untuk kewajiban wajib pajak. Adapun kewajiban bagi wajib pajak badan atau usaha ialah yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri.
kewajiban wajib pajak dalam hal ini ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud dalam hal ini ialah informasi badan atau usaha yang menunjukkan kegiatan usaha, penghasilan, peredaran usaha termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak di sini ialah harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dan yang terakhir ialah kewajiban pemeriksaan. Dalam hal ini, kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberi penjelasan atas hal apa yang akan diperiksa, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Sekian sosialisasi dari saya. Mungkin dari Ibu bisa ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan ataupun hal yang ingin diketahui, sekian sosialisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Riatu Soleha ingin mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi badan ataupun usaha. Yang pertama mengenai hak dalam hal pemeriksaan. Wajib pajak berhak untuk mengetahui siapa tanda pengenal pemeriksa, tujuan pemeriksaan, serta hasil dari pemeriksaan tersebut. Yang kedua mengenai hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak keberatan akan hal yang akan ketetapan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak, maka wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding, ataupun peninjauan kepada Mahkamah Agung. Yaitu yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika wajib pajak lebih dalam pembayaran pajak, maka wajib pajak berhak menerima kembalian pembayaran pajak tersebut. Yang keempat, hak mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jika wajib pajak termasuk wajib pajak yang patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan pembayaran pajak
dalam waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan 3 bulan untuk pajak penghasilan terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan dengan kondisi tertentu. Yang keenam, hak kerahasiaan. Wajib pajak berhak mendapatkan kerahasiaan atas data yang diberikan kepada Ditjen Pajak atau KPP terdekat. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini, apabila wajib pajak mengalami kerusakan bangunan yang disebabkan oleh misal seperti keadaan alam ataupun gempa bumi, bencana alam yang lain, maka wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan PPh badan dengan alasan ataupun kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan pajak dengan alasan dan kondisi tertentu. Yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Dalam hal ini, sejumlah kegiatan atau barang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Selanjutnya mengenai kewajiban wajib pajak, yaitu yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak terdekat ataupun KPP terdekat. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud ialah informasi mengenai badan atau usaha yang dapat menunjukkan kegiatan usaha, penghasilan ataupun kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan yang disampaikan kepada instansi Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan pemungutan ataupun pemotongan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak berhak menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Kewajiban bagi wajib pajak dalam hal ini ialah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Baik, sekian sosialisasi dari saya. Mungkin dari Bapak ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 itu ada pertanyaan tersebut. Dalam hal pemeriksaan sebelumnya, pihak kewajiban pajak untuk mendaftarkan diri, apa itu ada pemeriksaan sebelumnya dari pihak pemungut pajak sendiri? Tergantung dari pendaftaran Bapak sendiri mengenai penghasilan ataupun badan atau usaha yang Bapak dirikan. Jika Bapak mendaftarkan seperti usaha yang mungkin baru dirintis ataupun ada beberapa ketentuan dari Ditjen Pajak ataupun dari hak perpajakan sendiri, maka Bapak berhak dalam pemeriksaan tersebut. Begitu. Ada beberapa ketentuan yang harus diperiksa. Jika tidak ada, ya tidak perlu diperiksa, tapi datanya sesuai dengan syarat untuk daftar pajak tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, sedangkan
SPBT sendiri kalau di bidang pajak bumi dan bangunan pengangsuran itu kan atas nama tahunan. Nah, sedangkan di nomor 5 tersebut hak untuk mengangsuran atau penundaan pembayaran pajak itu maksimalnya ada waktu berapa bulan atau berapa tahun. Dalam hal ini ya, dalam hak untuk nomor 5 ini bukan dari berapa lama, tapi alasan Bapak dalam penundaan atau pengangsuran pembayaran tersebut dapat mengajukan surat ke KPP terdekat. Jika KPP terdekat ataupun Ditjen Pajak terdekat setuju akan hal tersebut, maka Bapak dapat hak tersebut. Jadi Bapak mengirim permohonan ataupun surat ke KPP terdekat apa alasan Bapak untuk penundaan pembayaran tersebut. Terus ada satu lagi, nomor 11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Sedangkan insentif tersebut kalau di umumnya itu kan pemungut. Sedangkan hak wajib pajak, ini masih ada keterangan punya hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Tolong dijelaskan. Nomor 11. Dalam hal ini lebih spesifik kepada beberapa kegiatan atau barang yang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI yang diimpor dan diserahkan oleh wajib pajak tertentu. Dalam hal ini beberapa kegiatan ataupun barang kena pajak yang mungkin dapat dari pemerintah. Jadi hak mendapatkan insentif perpajakan ini dan tanda kutipnya terbebas dari pajak. Jadi barang tersebut dapat dari pemerintah sendiri gitu, seperti TNI, perlengkapan TNI itu tidak perlu bayar pajak. Pesawat udara seperti kereta api ataupun kapal laut itu ada sendiri perpajakannya gitu. Terus yang terakhir nomor 12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Ini juga sebagai wajib pajak kurang jelas. Maksudnya wajib pajak kan punya hak sebetulnya. Tapi di nomor 12 tersebut hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Ini juga kurang jelas. Tolong dijelaskan. Dalam hal ini khusus dalam hak nomor 12 ini dikhususkan untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan dana pinjaman luar negeri ataupun PPH terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor ataupun supplier utama yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, jelas semuanya. Baik, sekian sosialisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.